Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita sudah masuk ke minggu ke-12. Oke, di minggu ke-12 kita masih akan membahas tentang array. Seperti yang sudah saya sebutkan di video minggu lalu, array dibagi menjadi dua. Konsep array seperti apa kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, di bagian pertama, pembahasan tentang array. Nah, yang kedua ini mungkin nanti kita akan lebih banyak ke implementasi. Kita akan lebih banyak membahas tentang soal yang berkaitan dengan array, gitu ya. Oke. Kemudian ini tujuannya adalah kalian mampu memahami proses yang dilakukan terhadap array. Nanti akan saya jelaskan proses programnya seperti apa. Kemudian kalian dapat menggunakan perintah operasi array yang sesuai dan benar. Ya, teorinya sudah kemarin. Kemudian di minggu lalu, kemudian kalian dapat memahami persoalan yang dapat diselesaikan dengan operasi array. Ini akan lebih ke implementasi untuk pemecahan soal. Sudah siap? Oke. Selanjutnya memproses array. Oke, di sini ada contoh potongan program. Di sini dikatakan pemrosesan koleksi data pada array dilakukan secara sekuensial. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pemrosesan di array seperti yang kita ingat kemarin, kalau kalian masih ingat ya. Array itu punya tipe data di mana satu array bisa memuat banyak elemen. Elemennya kita tentukan ada berapa. Nah, tipe data dalam satu array itu sama ya kemarin, misalkan integer semua, misalkan string semua, misalkan float semua, seperti itu. Nah, kemudian pemrosesan dilakukan secara sekuensial ini maksudnya adalah dilakukan satu persatu gitu. Dilakukan tahap demi tahap untuk semua koleksinya. Koleksi di sini adalah koleksi data. Maksudnya data-data yang ada di dalam array. Jadi dilakukan secara bertahap. Gitu ya, ada prosesnya. Proses yang dilakukan secara tahap demi tahap. Nah, di sini ada asumsi seluruh elemen array itu terdefinisi. Oke. Di sini maksudnya adalah ketika kita punya array yang punya tipe data dan kita sudah punya ukuran dari array tersebut. Di sini mungkin yang menjadi clue-nya adalah integer type in 10. Tipe datanya adalah integer, nama array-nya type in dan isinya adalah 10. Gitu ya. Kemudian contohnya adalah menjumlahkan data dan menghitung rata-rata. Ya, ini sama seperti yang cara menghitung rata-rata pada umumnya. Misalkan kita punya 5 nilai. Kita jumlahkan 5 nilai tersebut, kemudian kita bagi menjadi 5. Kita bagi 5 gitu ya. Kita akan dapat nilai rata-rata. Nah, itu yang akan kita proses di potongan program ini. Sebenarnya bukan potongan, ini program full ya. Oke, saya lihat di sini ada kesalahan dari programnya. Saya berikan sedikit waktu kalian dulu untuk mengecek kira-kira yang mana kesalahannya. Silakan diamati dulu. Oke, bagi yang sudah tahu, kesalahannya adalah, ya nanti akan saya jelaskan ya. Silakan disimpan dulu. Oke, mungkin di sini saya akan pindahkan saja. Saya akan pindahkan, Oke, saya akan pindah ke whiteboard untuk menjelaskan bagian yang ini. Oke. Oke, gambarnya terlalu besar. Oke, nah di sini. Ya, yang mana yang salah? Ya, ada yang tahu? Yang salah di sini ya. Di sini bukan tab nilai harusnya. Harusnya adalah tab in. Tab in yang di sini. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, ada kesalahan dalam pembuatan gitu ya. Karena di sini yang kita definisikan adalah tab in. Oke, tadi di sini ada beberapa variabel, ada variabel sum, ada variabel i, yang sama-sama tipe datanya adalah integer. Kemudian kita punya array juga yang namanya tab in, ukurannya 10 dan tipe datanya juga integer. Kita lihat di sini ada beberapa blok program. Di sini kita lihat di sini ada blok pertama, kemudian ada blok kedua,
kemudian ada blok ketiga. Oke, saya akan bahas satu persatu. Oke, di sini ada komentar, sebenarnya ada clue ya. Isikan 10 data nilai dalam range 0 sampai 100. Oke, kalau kita lihat di sini adalah ada perulangan ya. Perulangan ini digunakan untuk menginput nilai. Kalau kemarin kalian masih ingat, array itu nilainya bisa diinputkan otomatis dengan menggunakan perulangan. Ya. Oke, di sini itu dilakukan. Di sini dilakukan 10 kali perulangan yang akan mengisi ini tab in ya. Ini diubah tab in. Oke, tab in. Kemudian oke, mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya. Walaupun mungkin kalian sudah paham semuanya. Saya kira tidak semuanya paham. Oke, di sini. Kita lakukan 10 perulangan. Oke, kita punya 10 nilai. Nilai adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini untuk nilai I-nya ya, 0 sampai dengan 9 karena 10 tidak masuk. Nah, kita isikan nilai di sini. Di sini ada Cin, di sini ada Cout dan Cin ya. Cin ini akan menyimpan nilai yang akan kita masukkan. Misalkan user akan menginputkan 10 buah nilai di sini. Supaya mudah saja ya, saya akan inputkan nilainya semuanya 10 gitu aja. Saya inputkan nilai 10 di sini untuk perulangan pertama, I-nya pertama. Kemudian perulangan kedua nilainya juga 10. Kemudian perulangan ketiga nilainya juga 10. Perulangan keempat 10 dan seterusnya 10 semua. Ada 10 kali perulangan. Oke, ada 10 perulangan. Nah, ini fungsi dari blok pertama. Blok pertama ini menginputkan 10 nilai yang akan disimpan. Kemudian pindah ke blok kedua. Nah, di blok kedua ini yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menjumlahkan data-data ini. Kalau kalian lihat tadi, prosesnya seperti apa? Sekuensial ya, seperti yang dikatakan di awal. Sekuensial adalah tahap demi tahap. Kita isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, sampai 10 dan seterusnya. Kemudian kita lakukan tahap kedua. Tahap kedua adalah menjumlahkan nilai. Lalu di sini dia menampilkan juga ya, menampilkan dan menjumlahkan. Oke, kemudian saya akan bahas yang kedua di sini. Oke, maaf mungkin di sini supaya tidak mengalami saya ditulis. Oke, kita masuk ke blok yang kedua. Blok yang kedua yang di sini yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah menjumlahkan nilai. Oke, di sini menampilkan dan kemudian menjumlahkan ke 10 nilai yang ada. Oke, kita lihat di sini ada sum sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan sum sama dengan 0. Jadi kita punya variabel sum yang sudah diinisialisasi di awal. Sum sama dengan 0 maksudnya kita punya nilai, kita punya variabel sum yang awalnya itu 0 nilainya. Nanti nilainya itu akan bertambah seiring dengan perulangan yang dilakukan. Oke, misalkan di sini. Di sini ada 10 kali perulangan sama dengan blok program yang pertama. Yang dilakukan di sini adalah menampilkan. Di sini cout ini menampilkan yang di sini ya, yang tadi sudah diinputkan. Ini akan ditampilkan. Kemudian bedanya adalah di sini nah, yang di sini. Yang sum ini ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Oke, di sini ada 10 kali perulangan juga. 10 kali perulangan. Oke. Perulangannya ada 10 ya. Saya buat 10, tapi dimulai dari I-nya 0. Sama seperti tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, di sini apa yang dilakukan? Kita lakukan dulu yang pertama. Yang pertama adalah I-nya 0 ya. I-nya 0 berapa? Nah, yang perlu diperhatikan yang di sini sum sama dengan sum tambah tab in array indeks keberapa. Oke, kita mulai dari I-nya sama dengan 0 ya. I-nya sama dengan 0. Ini kita tampilkan 10 gitu ya, yang di sini baris pertama di sini. Oke, kemudian di eksekusi yang ini sum sama dengan sum tambah tab in. Kita awalnya punya nilai sum itu 0 ya. Berarti di sini kita punya nilai adalah sum sama dengan gitu ya. Sum sama dengan, pertama kita punya nilai sumnya 0 ya. Berarti 0 ditambah berapa? Tab integer 0.
Tadi berapa di sini? 10. Kita punya nilainya 10. Jadi nilai sum pertama untuk indeks 0 adalah 10. Kita akan lanjutkan ini sampai dengan perulangan ke 9 atau perulangan untuk karakter ke 10 gitu ya. Kita masuk yang kedua. Sama ya di sini. Yang kedua berarti yang I-nya 1 yang akan ditampilkan yang di sini. 10 juga gitu ya. Yang dilakukan di sini juga. Sum sama dengan sum tambah tab in. Nah, 10 tadi akan kita simpan. Akan kita simpan dan akan kita kalkulasikan lagi untuk proses berikutnya. Berarti yang di sini kita punya sum sama dengan, kita sudah punya 10 tadi. Berarti 10 ditambah karakter integer 0 berapa? Integer 1, maaf. Untuk I-nya sama dengan 1, 10 ya. Kita tambahkan dengan 10. Berarti kita punya nilai 20. Kita pindah ke perulangan ketiga. Perulangan ketiga ini misalkan ya sama ya, semuanya 10 karena tadi saya menyebutkan semuanya 10 di sini. Yang dilakukan adalah sum sama dengan kita sudah punya nilai 20 tambah berapa? 10 semua ya. Tambah 10 semua sama dengan 30. Kita lanjutkan sampai dengan perulangan 9. Saya lanjutkan langsung di sini. Sum sama dengan berapa di sini? Berarti 80 ditambah 10 ya. 80 apa 90? 90 ya. 90 tambah 10 sama dengan 100. Nah, ini yang akan menjadi akhir dari perulangan potongan yang kedua. Kita punya nilai 100 untuk sum. Jadi sumnya adalah nilainya nilai sum adalah 100. Itu ya. Nilai sum yang di sini. Nilai sum yang ini. Selanjutnya kita pindah ke code ketiga, bagian ketiga. Nah, kita sudah punya sum tadi 100, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata. Berarti 100 ini kita perlu bagi dengan berapa? Ya 10, sebanyak karakter yang tadi. Jadi yang di sini dilakukan adalah ini akan diinputkan rata-rata sama dengan ini yang akan dihitung. Berarti kita punya nilai 100 dibagi berapa di sini? Dibagi 10. Kita punya nilainya 10, gitu ya. Ini untuk hasilnya. Ya, kira-kira seperti itu. Perlu di running? Tidak usah saya kira ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 2, yaitu kita mencari indeks suatu nilai dari suatu array ya. Kalau kita lihat di sini mirip seperti tadi programnya, hanya saja kita akan mencari apakah elemen yang ada di suatu array itu ada atau tidak. Kita cari berdasarkan indeksnya. Misalkan seperti ini ya, kita punya 10 input ya, kita punya 10 elemen di dalam suatu array. Kita punya 10 elemen. Tentu saja nanti kalau array-nya adalah 0 sampai dengan 9 indeksnya ya. Indeksnya ada 10 dimulai dari 0 dan berakhir di 9. Oke, mungkin saya cobakan untuk ke C++-nya untuk yang di sini. Saya akan coba di sini kopas. Oke, saya kopas di sini. Ini untuk mencoba saja ya. Untuk kalian nanti silakan sesuaikan. Kalau misal masih belum paham, saya sarankan adalah kalian tulis sendiri dari awal code-nya. Oke, di sini sudah ada potongan untuk mencari. Yang belum adalah tadi ya. Sebenarnya sama seperti yang tadi. Kita harus mengisi dulu. Kita isi dulu nilai yang ada di dalam array-nya. Ya, sama seperti tadi. Misalkan kita punya I yang sudah didefinisikan di atas, I sama dengan 0, kemudian I-nya kurang dari 10 ya. Kemudian increment-nya I plus ya. I plus. Tapi yang akan dilakukan adalah menginputkan ya. Kita menginputkan apa? Kita menginputkan nilai yang 10 tadi. Ya, kita inputkan apa? Ya, nama array-nya tab in ya. Tab in apa? I. Sesuai dengan nilai I yang tadi. Seperti ini. Oke. Mungkin saya running dulu ya.
Oke, mungkin saya tambahkan sedikit di sini untuk yang harus dioutputkan, yang harus diisikan oleh si user itu kita beritahukan, gitu ya. Masukkan nilai yang akan dicari, gitu ya. Kita akan coba running. Ya, di sini kita harus menginputkan 10 buah nilai. Misalkan saya masukkan nilainya 11, 12, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, nah kemudian di sini disuruh menginputkan masukkan nilai yang akan dicari. Misalkan kita mencari nilai 15. Di sini tadi ada sedikit yang perlu dirapikan gitu ya. Oke, misalkan kita mencari nilai 15. Nah, dia akan mengeluarkan 15 ada di indeks keempat. Kita cek indeks keempat atau apakah benar. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Ya, benar ya. Oke, berarti yang di sini yang perlu kita rapikan dulu saja. Masukkan nilai yang akan dicari. Ini mungkin ya. Mungkin di sini kita tambahkan juga lainnya di sini supaya lebih rapi. Oke. Ya. Oke, kita ulangi lagi. Misalkan sekarang 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kemudian 99 misalkan ya. Nah, kemudian masukkan nilai yang akan dicari. Misalkan kita cari berapa ini? 99 gitu ya. 99 di indeks berapa? Ya, di indeks ke-9. Ya, 99 ada di indeks ke-9. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kerjanya. Oke, bagaimana cara kerjanya? Saya kembalikan lagi ke sini. Maaf, saya kembalikan ke sini slide-nya. Oke. Maaf, oke, di sini ya. Oke. Di sini sama seperti tadi, saya pindahkan dulu ke whiteboard ya. Whiteboardnya masih ada. Oke. Kita buat di tempat yang baru. Kecil sekali. Oke, ini ada yang kurang ya, ada yang kurang sedikit yang di sini tadi perulangannya. Apakah bisa di sini dikopas? Bisa jadi tulisannya. Oke, ini yang perlu kita tambahkan di sini. Tambahkannya di sini ya. Ya, saya kira malah tidak usah lagi dijelaskan. Ya, ini supaya lebih kelihatan saja. Lebih kelihatan ya, ini ya. Nah, akan kita bahas yang di sini. Oke, ini kita sudah mengisikan 10 buah nilai. Yang akan kita lakukan adalah ya kita cari nilai yang sudah dimasukkan tadi. Misalkan nilainya berapa tadi misalkan 10, jadi tebal ya. Oke, misalkan nilainya 10, jadi tebal seperti ini, ya tidak apa. 10, kemudian 20 dan seterusnya sampai tadi 99 ya. Oke, 99. Nah, kita akan mencari berdasarkan indeks ya. Seperti yang kalian ketahui, indeksnya kita punya 10 elemen, indeksnya di 0 dimulai dari 0 dan berakhir dengan 9. Oke. Di sini apa yang dilakukan? Sein x ya. Sein x ini adalah kita menginputkan nilai yang akan dicari, misalkan tadi 99 yang saya lakukan. Nah, di sini akan melakukan pengecekan. Di sini ada inisialisasi awal, inisialisasi dulu ya. Nah, di sini ada kalau kita flashback lagi, kita bahas tentang materi perulangan menggunakan while ya. Kemudian ada konsep percabangan juga di sini. Saya kecil saja yang di sini. Oke. Di sini ada konsep perulangan menggunakan while ya. Menggunakan while. Nah, di sini ada initial state-nya, i-nya dimulai I-nya 0,
Kemudian di sini kita buat found sama dengan false. Nah, di sini ada boolean found. Boolean found ini apa? Boolean ini juga tipe data ya. Tipe data juga. Sama seperti integer, sama seperti integer ya, sama seperti string, sama seperti float, dan lain-lain ya. Oke. Ini tipenya boolean. Nah, boolean ini hanya ada dua nilai. Boolean itu hanya ada dua nilai. Kalau kalian masih ingat dengan yang ada di flowchart, hanya ada dua nilai, yaitu true atau false. Ya, hanya ada dua kemungkinan. Nah, anggap aja itu dua kemungkinan ya. Oke, kemudian sini. Nah, di sini kita state awal found sama dengan false. Jadi variable found ini kita katakan nilainya false di awal ya. Di awal nilainya adalah false. Oke, jadi di sini false nilainya, kita state awalnya nilai false, nanti false ini akan berubah, bisa akan berubah. Kita lihat dulu perulangannya itu while, yaitu perulangannya 0 sampai dengan berapa? Sini 0 sampai dengan 9 ya. Perulangannya 0 sampai dengan 9. Misalkan kita mencari supaya cepat saja. Oke lah, 99 tadi lah. Nilai 99 akan kita cari. Oke, misalkan kita punya nilai I-nya tadi berapa? I-nya 0 ya. I-nya 0, perulangan pertama, 2, 3, dan seterusnya sampai perulangan 9. Ingat, ini indeksnya berapa? Indeksnya 0, 1, 2. Maaf, ini 10 ya harusnya. Ini indeksnya berapa? 8, ini indeksnya 9. Ya, oke. Nah, di sini cara mencarinya seperti apa? Cara mencarinya seperti ini. Berarti kita melakukan perulangan satu persatu, kemudian kita akan cocokkan data yang sudah kita punya di sini tadi, ya, yang sudah kita punya di sini. Tadi 10, 20, 30, 40, sampai dengan 99 tadi ya. Apakah ada? Nah, cara pengecekannya seperti ini. Pengecekan itu akan dilakukan ketika I-nya itu kurang dari 9, karena apa? Tadi ada I-nya, kurang dari 10, maaf, karena tadi ada 10 elemen yang indeksnya diakhiri dengan angka 9, dan tidak found. Ya. Dan ketika tidak ditemukan, perulangan itu akan selalu berjalan. Nah, tidak found ini bisa akan kita ubah nanti nilainya di percabangan yang di bawah di sini. Akan diubah. Caranya seperti apa? Oke, kita mulai dulu dari I-nya 1. I-nya 0 ya. I-nya 0, perulangan pertama. Kita punya nilai berapa tadi? 10 ya. Kita masuk ke sini. Apakah 10, misalkan yang kita cari 99. Apakah 10 sama dengan 99? Tidak ya. Tidak. Ketika kita menemukan kalau ini sama, nilainya akan jadi true. Tapi ketika tidak, I-nya ini akan bertambah lagi. Kita tidak menemukan kan di angka 10 di yang pertama, di indeks ke 0, kita tidak menemukan, berarti kita masuk ke sini. I-nya akan bertambah. Kita masuk ke sini, kita lanjutkan. Kita masuk ke I sama dengan 1. I sama dengan 1 tadi nilainya berapa? 20. Sini. Berarti di sini indeksnya sama dengan 1 ya. I-nya 1. Apakah sama dengan 99? Tidak. Ini akan dieksekusi lagi. Kita ke perulangan ke-3. Yang mana indeksnya, ini saya tulis indeks. Yang mana indeksnya adalah 2. Ya, indeksnya 2, jadi nilainya berapa di sini? 30 ya. Apakah 30 sama dengan 99 di sini? Karena X tadi yang kita isikan 99 misalkan. Berarti tidak juga ya. Nah, proses itu akan selalu berjalan sampai dengan found ini terpenuhi. Ya. Found ini terpenuhi. Ingat, ini syaratnya tadi. Ketika terpenuhi baru dia akan berhenti. Ini maksudnya tadi adalah ketika I-nya itu sampai 1 sampai dengan 9 dan found-nya ditemukan. Gitu ya. Jadi kalau misal 10 ya tidak mungkin. Gitu ya. Oke.
Misalkan di sini ya, berarti di sini kita punya nilai berapa tadi? Elemen ke 9, itu nilainya tadi kan 90 ya, masih tidak sama dengan 99. Nah, berarti kita masuk ke elemen terakhir. Ini tadi kan elemen terakhir ya, elemen terakhir, yang mana indeksnya adalah 9. 9. Oke, kita masuk ke sini. Sama kita jalankan untuk I-nya sama dengan 9. I-nya sama dengan 9, tab in untuk indeks 9 berapa? 99 ya. Berarti di sini 99 sama dengan 99. Ini baru benar. Ketika benar, nilai fontnya akan true. Nilai fontnya akan true, dan kemudian baru akan masuk ke sini, ke blok yang ketiga. Ketika font itu bernilai true dan ketika font ditemukan, maka dia akan program akan mengeluarkan X tadi kan 99. 99 ada di indeks ke I yang di sini tadi, I yang berjalan tadi. Misalkan indeksnya ada 9 ya. Ini ke 9. Di sini adalah 9. Ketika tidak ditemukan ya cout 99 itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan karena apa? Karena tidak memenuhi kondisi while yang di sini tadi. Tidak memenuhi kondisi while yang di sini. Itu ya. Kira-kira seperti itu caranya. Kita mencari berdasarkan indeks. Jadi itu ya, mungkin tadi yang agak asing bagi kalian adalah variable font yang di sini. Yang mana tipe datanya adalah boolean ya. Nah, boolean itu bisa kita manipulasi dari awalnya kita state false nilainya, kemudian kita harus mencari nilai true untuk bisa masuk ke blok selanjutnya yang di sini. Ketika sudah true fontnya, maka kita akan masuk ke yang lain. Nah, ini tadi ada persyaratan untuk mengubah nilai true itu. Kalau misalkan true itu kita capai, ya, maka dia akan masuk ke sini. Nilai true-nya tercapai. Tapi ketika nilai true ini tidak tercapai, maka dia akan masuk ke sini. Karena nilainya masih akan jadi false. Itu ya, nilai false yang tadi awalnya kita state, ketika dia berubah menjadi true, ya sudah, berarti yang di sini. Ketika yang kita cari tidak ada atau nilainya tetap false, ya yang akan dieksekusi di sini. Imbasnya apa? Ya, imbasnya adalah karakter ini tidak ditemukan. Gitu ya.